Halo Iya. Cerita, apa kabar anyway? Ya, baik kabarnya dan selamat malam buat semua yang udah join. Pertama, aku mau ucapin thank you banget untuk Sukor Sekuritas yang konsisten selalu mengadakan apresiasi kepada semua influencer dan pendukung-pendukungnya, dan buat semua cuan troopers juga selalu diedukasi. Dan thank you juga untuk Bank Mandiri yang kemarin juga mensupport acara kita ya kemarin ya, Iya, Chinese New benar Year banget. bersama Sukor Sekuritas tahun ular kayu nih. Iya. Dan memang sekalian kita juga akan bahas hari ini beberapa yang menarik ya untuk dicermati. Sebenarnya judul kemarin tuh agak dadakan sih sebenarnya, karena minggu depan kan udah Chinese New Year kan, harusnya kita temanya itu mengenai stock pick di tahun ular kayu nih. Cuma kemarin karena bahas apa ya kayak blue chip kali ya, apa blue chip ini masih menarik. Nah tapi kita bahas semuanya nanti Ya, kita fleksibel aja lah, Ci. Yang penting hari ya. ini kita membahas strategi Cik Rita nih, bagaimana menghadapi tahun ular kayu di tahun yang akan datang. Ya, ya, mungkin pertama kita lihat dulu ya secara overall tahun ini, awal tahun ini sebenarnya mungkin buat beberapa orang yang invest di blue chip itu tahun ini dibuka dengan market yang banyak terkoreksi oleh saham-saham blue chip. Tapi buat orang yang konsisten untuk bertahan di saham-saham konglo ya, itu mungkin akan tetap mendapat cuan yang lumayan. Nah, kalau seperti kita kan waktu Desember Oktober ya kita bikin event ya. Waktu itu kita udah sempat mention bahwa Raja itu sangat menarik karena ada rumor potensial IPO Ratu yang akan didukung oleh Sukor, dan ternyata itu IPO sukses besar sampai sekarang tuh jadi saham yang paling dibeli orang. Tapi walaupun susah banget ya, tetap yang antri di ARA itu biarpun FCA tetap antriannya itu tetap membludak ya, karena memang segitu menariknya IPO Sukor tuh memang top banget deh. Thank you banget Cerita, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Cerita yang terus mensupport Sukor, dan selamat atas penghargaannya. Dan tentu saja hari ini kita akan mengulik strategi Cerita di tahun ular kayu. Dan tadi Cerita udah menyampaikan bahwa memang di awal tahun ini pergerakan IHSG cukup fluktuatif, di mana sangat sideways ya Ci ya. Dengan range yang cukup sempit, yang mana ini bagi para trader, swing trader utama maupun investor, ini sangat sulit untuk melakukan trading di market seperti ini. Tetapi sebelum kita bahas ke strategi trading, saya mau bahas mengenai makroekonomi terlebih dahulu, Ci. Yang pertama adalah kaitannya mengenai Donald Trump yang baru saja dilantik di tanggal 20 Januari 2025 kemarin, yang mana beliau ini sangat mengedepankan proteksionisme dari Amerika Serikat, dan juga beliau ini baru saja memberi pernyataan yang saya kirimkan ke Cerita di IG bahwa dia akan menurunkan suku bunga secara signifikan. Nah, kira-kira dampak dari Donald Trump terpilih kedua kalinya di tahun 2025 ini terhadap market global dan Indonesia bagaimana? Silahkan Cerita. Dan kelihatannya Donald Trump untuk yang Donald Trump 2.0 ini ternyata dia sedikit lebih lunak daripada yang pertama. Kayak dia udah baru dilantik langsung pertama dipospon dulu untuk tarifnya, ditunda dulu. Setelah ditunda, kemudian dia bikin pernyataan yang cukup mengejutkan hari ini. Dia bikin heboh di World Economic Forum Davos. Dia bilang Fed itu harus segera turunin suku bunga. Karena kalau misalnya minyak turun, dia pengennya tuh suku bunga itu turun biar tuh marketnya juga lebih, inflasinya bisa lebih terkendali ya. Jadi kalau kayak gitu, nah ini yang menarik, dengan turun suku bunga dari US maka itu akan berdampak ke mata uangnya. Mata uangnya kalau kita lihat di XY itu udah mulai terkoreksi ya. Di XY hari ini ternyata turun jadi 1,07. Nah, biasa di XY turun itu akan pengaruh ke mata uang, terutama mata uang yang lemah seperti emerging market seperti Indo nih. Nah, kalau mata uangnya lemah biasanya akan ada flow masuk. Kalau kita lihat beberapa hari ini mulai ada flow dari asing untuk beli beberapa saham blue chip termasuk perbankan. Nah, makanya banking sekarang jadi lumayan menarik sih sebenarnya sih. Oke. Jadi banking akan menarik ketika suku bunga dipotong di Amerika Serikat, di XY turun, rupiah membaik, asing flow masuk, dan ini akan mendorong saham-saham perbankan kedepannya akan pulih. Walaupun nggak mungkin langsung ya, nggak mungkin saham konglo ya Cik ya, perlahan pasti. Benar, beda. Tapi minimal flow asing udah mulai ada nih.
kita udah mulai ngelihat. Dan kalau saham banking segitu banyak, mungkin orang nanya nih, mau pilih yang mana? Ada BCA, ada BRI, Mandiri, BNI. Tapi biasanya yang paling dihujat udah abis-abisan itu BRI. Sampai aku ada bikin meme juga kan. Terus orang-orang juga ada wah udah sampai cerita mengenai pergantian direksi, kitchen sinking. Berarti yang menurut aku yang paling menarik, yang sesuatu yang udah di-hate banget, yaitu seperti BBRI tadi ya. Tapi termasuk Bank Mandiri juga salah satu saham yang menarik perhatian, walaupun dia turunnya nggak segila BRI gitu. Nah, tadi cerita berkali-kali membahas mengenai saham perbankan. Biasanya di era kepemimpinan yang baru, di mana Pak Prabowo baru memerintah belum ada 100 hari, Presiden direktur maupun jajaran direktur komisaris di bank-bank plat merah akan diganti Q1 atau Q2 tahun ini. Benar. Nah, dikala uncertainty seperti ini di saham-saham perbankan plat merah, kira-kira strategi investasi saham perbankan ini bagaimana bagusnya cerita? Kalau aku bilang karena sekarang koreksinya udah cukup lumayan, mungkin udah boleh cicil beli ya, ngikut flow dari asing. Nah, kayak BRI itu udah break dan dia bertahan di 4250. Sebenarnya juga salah satu saham yang kita rekomen untuk minggu depan dari IE. Cuma karena minggu ini kita nggak ada webinar umum ya, webinar berbayar, maka mungkin aku akan share secara teknikal dulu. Kalau kita lihat teknikal dari BBRI sendiri udah akan berpotensi rally lanjutan menuju target inverted head and shoulder. Kalau kita lihat BRI itu udah bentuknya sangat menarik, inverted head and shoulder dengan target teknikal itu bisa mencapai 4750 dan indikator super trendnya udah mengkonfirmasi sinyal buy. Tapi ya stop loss tetap di 4050. Kalau dia gagal berarti ya 4050 kita harus cut. Berarti takutnya dia akan gagal melanjutkan kenaikan, malah dia akan lanjut turun kalau misalnya pola kayak gini. BBRI cukup menarik. Sebenarnya BRIS juga salah satu saham yang aku suka di sektor perbankan, karena BRIS itu nggak banyak katalis negatifnya, nggak banyak diintervensi oleh government untuk mensupport beberapa kebijakan. Kalau kita lihat kan yang bikin banking sektor itu turun salah satunya karena banyak diminta untuk mensupport kebijakan-kebijakan baru seperti penghapus bukuan untuk utang-utang dari nelayan, dan yang kemarin itu kan lumayan gede. Kemudian ada juga yang ada rencana kayak makan-makan gratis, semua yang mendukung akan dikasih soft loan. Terus ada juga yang kemarin tuh banyak sekali berita-berita yang kurang positif ya, tapi untungnya BI gercep, langsung cut suku bunga, langsung kasih kayak ada satu sentimen yang positif di antara semua sentimen-sentimen negatif yang kemarin tuh berbarengan. Dan yang menarik lagi hari ini BBRI dan Mandiri itu mencapai net buy asingnya udah mulai masuk juga nih di Bank Mandiri. Jadi teman-teman udah saatnya sih mungkin udah boleh cicil beli ya. Udah mulai banyak diserok nih. Oke, udah boleh mulai cicil beli untuk saham-saham perbankan. Ya, tadi kita udah membahas mengenai Donald Trump dan dampaknya terhadap saham perbankan. Kali ini kita akan menguliti nih pemerintahan 100 hari Bapak Prabowo yang akan jatuh tepat di bulan Februari nanti. Nah, menjelang 100 hari Pak Prabowo, bagaimana pandangan Cici mengenai performance pemerintahan Pak Prabowo dan dampaknya terhadap pasar modal Indonesia? Silakan cerita. Kebijakan ambisius Pak Prabowo itu seperti proyek food estate dan anggaran besar untuk kesejahteraan, makan gratis sekolah dan kesehatan, itu pasti akan membawa sentimen positif ke consumer sector yang erat hubungannya dengan makan-makan gratis itu, seperti poultry. Makanya kita bisa lihat beberapa saham poultry, termasuk sebenarnya Java ya. Java sendiri sebenarnya ada berita positif di luar makan-makan gratis ini. Tapi karena induk usahanya yang di Singapura itu ada rumor akan dijual, dan ada juga tambahan potensi bahwa Java yang di Indonesia juga termasuk akan dilepas bersamaan, karena dari rumor itu buyernya itu kemungkinan adalah salah satu
pengusaha lokal Indonesia yang cukup besar, atau kita bilang konglo Indo ya, rumor, tapi ini sangat-sangat rumor karena kita belum tahu jadi apa enggak, karena merger dan akuisisi itu sangat kompleks ya, kadang-kadang lama, kadang-kadang jadi, kadang-kadang nggak jadi. Jadi kita masih tunggu perkembangannya. Tapi kita secara teknikal, Java itu dari harga kemarin berapa ya? Harga 1.800 atau 19-an gitu aku udah rekomen. Walaupun waktu ada berita dari Java Singapura langsung tuh gap up heboh sampai 2.000 lebih. Tapi ternyata akhirnya ada foreign satu, aku lihat ada satu broker asing yang jualan cukup besar terkoreksi. Tapi terkoreksi hari ini dia naik lagi dengan candle hijau penuh dan didukung oleh volume yang cukup lumayan. Dan makanya untuk sektor consumer seperti poultry ini mendapat sentimen positif ya dari kebijakan Pak Prabowo itu. Kemudian ada juga keterbatasan seperti rasio pajak yang rendah, bunga tinggi, mungkin ini masih menjadi hambatan untuk beberapa program. Sama untuk dia punya pembangunan 3 juta rumah ya, itu juga bisa membawa katalis positif untuk sektor konstruksi dan semen sebenarnya. Tapi semen sebenarnya ini juga udah hancur-hancuran banget gitu, beritanya udah banyak banget yang kurang positif. Tapi di antara semua kebijakan yang paling aku suka yaitu yang cut suku bunga kemarin, karena di luar ekspektasi gitu loh, kaget kita ya. Jadi karena kaget itu banking sektor langsung bergerak, sektor properti juga langsung dapat angin segar. Makanya sektor properti juga salah satu sektor yang menjadi salah satu incaran aku untuk diinvest ya. Ini bukan trading, lebih ke invest karena banyak sekali katalis yang sangat positif di sini untuk beberapa emiten di sektor properti. Ya, surprise banget ya, betul menurut saya mengenai pemotongan suku bunga sebanyak 25 basis point, bahkan mendahului Amerika Serikat. Jadi ini luar biasa banget, keputusannya cukup berani walaupun dolar sempat mengalami penguatan dan rupiah melemah. Tapi dengan pernyataan Donald Trump yang ternyata Amerika Serikat juga akan mengkat suku bunga lebih agresif di tahun ini, ternyata mengakibatkan rupiah juga menguat hari ini, dan mudah-mudahan diteruskan selanjutnya juga supaya mata uang kita juga bisa kuat. Dan kaitannya mengenai pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Pak Prabowo pada tiap tahunnya. Apakah Cirita optimis dengan hal ini, atau bagaimana Cirita memandang mengenai target dari pemerintah itu sendiri? Untuk aku rasa sih itu agak ambisius ya kayaknya. Memang biasa kalau pemerintah baru punya target yang lumayan ambisius, seperti juga era pemerintahan Pak Jokowi waktu awal juga mencanangkan target pertumbuhan yang cukup tinggi walaupun kenyataannya belum bisa terpenuhi. Itu mungkin sih hal yang sangat wajar, tapi aku rasa untuk mencapai target itu masih berat ya. Jadi masih banyak harus dibenahin dari kayak kemarin tuh banyak ya seperti inilah, makanya dicoba untuk distimulus dengan cut suku bunga. Apakah dengan cut suku bunga nanti ekonomi kita akan lebih hidup, lebih ada yang kayak usaha yang kemarin kan kita bisa berasa bahwa usaha ini banyak yang sepi gitu kan. Betul. Pinjaman juga mungkin nggak ada yang minjem buat usaha juga kan, berat ya. Mungkin kalau adanya kan diperkirakan akan ada another suku bunga yang di-cut, tapi kapannya kan kita belum tahu. Nah itu mungkin bisa akan merangsang ekonomi ini lebih bergerak. Nah mungkin nanti baru target dari Pak Prabowo itu mungkin bisa dicapai, tapi nggak dalam waktu 5 tahun. Yang aku rasa sih untuk kesana sih masih berat ya. Ya, masalah yang penting kita pemerintah fokus pada step by step ya. Dan tadi kita udah bahas kaitannya mengenai makan siang gratis yang potensial bakal memicu pertumbuhan consumer goods. Dan kemarin kita waktu baca pajak juga ya Cik ya, harga kayu consumer ini bagus, tapi yang segmennya middle low, mass market. Jadi bisa diperhatikan. Tadi Cirita udah menyebutkan Java, kemudian tadi juga menyebutkan konstruksi yang salah satunya ditopang oleh semen. Yang mana semen ini bahan bakunya juga batu bara. Dan batu bara harganya saat ini cukup rendah di angka 117 USD per tonnya ya Ci ya. Mudah-mudahan semen SMGR ini udah turun dalam. Ini bisa segera melaju Ci. Ini aku juga salah satu topik aku nih SMGR nih Ci. Karena turunnya udah jauh banget.
Cuman mungkin kalau secara teknikal belum confirm karena volumenya kan masih belum pasti ya, kayak masih kecil-kecil, tapi ya boleh dipantau sih. Aku rasa sih kalau dia mulai balik ke MA50, aku baru mulai consider, atau ada kenaikan candle hijau yang diiringi dengan volume yang besar. Saat ini masih kurang besar. Aku rasa sih yang lebih menarik saat ini lebih ke sektor properti. Salah satu topik aku adalah SSIA, kemudian juga Pakuwon, karena Pakuwon itu secara valuasi mungkin saat ini yang paling murah di antara semua sektor properti, dan CTRA. Nah, itu tiga yang cukup menarik ya. Dan mungkin buat teman-teman yang suka beradrenalin tinggi, Pani mungkin buat trading, tapi mungkin tetap lebih hati-hati karena secara teknikal belum confirm untuk naik. Ini takutnya masih dead cat bounce. Jadi kita masih cermatin lagi apakah nanti dia akan ngetes ke MA100 nih di kisaran 13.975 ya. Betul sekali sih. Dan memang Pani ini memang sedang ada kendala kaitannya mengenai pagar laut ya, yang cukup hot di kalangan TikTokers, di masyarakat secara luas. Dan biasanya ini menarik perhatian publik, pemerintah, dan berbagai pihak. Jadi ini perlu diperhatikan secara sama mengenai case ini. Jadi hati-hati kalau mau trading, dari cepat juga nggak apa-apa ya, Ci ya. Buat trading buy harusnya masih oke sih. Untuk trading buy. Untuk trading buy masih oke. Dan kemarin juga Ci Leli juga menyampaikan bahwa di tahun ular kayu ini memang propertinya lebih yang booming mungkin yang segmen menengah ke bawah ya, kemarin disampaikan. Oke. Nah, dan kemarin mungkin kita bisa kasih tahu ke teman-teman ya bisnis yang bagus nih menurut acara Sukor kemarin dari Ci Leli yang bagus ya, oil and gas. Betul. Kemudian ada apa tuh, transportasi dan logistik, elektronik, media digital, dan IT. Dan IT ini menarik loh, karena ini cocok banget dengan kebijakan Donald Trump yang AI. Betul. Nah, mungkin saham-saham teknologi nantinya akan ikut bergerak atau enggak, karena kita nggak ada AI yang benar-benar AI itu di sini belum ada gitu loh ya, belum ada. Ada sih kayak Wirge, cuman kan masih kita masih ada kayak pemegang sahamnya tuh banyak banget dan masih volatilitasnya masih tinggi, jadi kita masih pantau-pantau dulu sih. Iya. Mungkin kita akan bahas satu persatu sebelum teman-teman ya. Nanti teman-teman yang mau bertanya jangan lupa di kolom Q&A di bawah ini kita persilakan untuk jangan jawab. Tapi saya akan membahas detail satu persatu sektor yang disebut Ci Leli nih kemarin di acara Sukor. Yang pertama, oil and gas. Bagaimana pandangan Ci mengenai oil and gas dan saham apa yang menarik? Apakah asa dari saham Raja dan Ratu masih membara di tahun 2025 nanti? Pastinya masih cukup menarik ya, karena kalau kita lihat Raja ini mungkin disclaimer ya buat teman-teman, disclaimer on. Raja ini ada rumor bahwa dia akan mengadakan right issue ya. Right issue-nya harganya lumayan sih ya. Mungkin ya nggak akan di bawah sekali. Nggak terlalu jauh dari harga sekarang rumornya. Jadi mungkin dengan ada right issue akan ada potensi investor yang masuk ya. Itu membuat selain daripada rumor, oil and gas ya tetap menarik karena ada salah satu ketahanan energi. Jadi salah satu Pak Prabowo punya poin adalah ketahanan energi. Jadi selain ketahanan pangan, kita juga akan mengedepankan untuk ketahanan energi, di mana semua sektor migas itu akan diberi kemudahan. Seperti dia butuhnya apa, perizinan segala macam atau bahan-bahan yang kebutuhan diperlukan untuk oil and gas ini nanti akan disupport oleh government. Mungkin itu yang membuat sektor ini masih akan sangat menarik tahun depannya. Raja, Ratu, kemudian sebenarnya Medco juga menarik loh. Cuman sahamnya itu entah kenapa susah sekali bergeraknya. Oil naik, dia naiknya dikit, nanti oilnya turun, dia turunnya banyak. Jadi kayak Nah itulah gemes sih lihatnya. Ya Medco gemes banget nih untuk oil and gas.
Jadi yang emang paling atraktif sekarang emang Raja dan Ratu ya untuk oil and gas ya, Ci ya. Iya, Raja, Ratu, oil and gas, ada apa lagi ya? Esa, eh Elsa sebenarnya menarik. Elsa itu karena nanti kan lagi dibahas nih RUU EBT. Jadi dalam RUU EBT itu dimasukkan ada 3 yang baru, yaitu salah satunya amonia. Jadi itu akan menarik, di mana si Esa ini juga ada bangun pabrik amonia yang collab bersama Raja. Jadi mungkin Esa tetap menarik, walaupun memang mainnya tuh agak susah ya kadang-kadang ya. Kayaknya chartnya udah cakep, nanti tiba-tiba ada seller. Seller ini selalu aku perhatiin brokernya selalu sama gitu. Mungkin harus tunggu dia habis dulu baru bisa jauh atau gimana ya, kita masih tunggu aja. Ya Medco tuh. Tapi yang menarik dari Cik Leli kemarin, Cik Rita, ada kaitannya dia menyebut bahwa oil and gas itu bukan cuma oil and gas, tapi energi. Karena ular itu menggambarkan api, dan tahun depan adalah ular kayu. Jadi api sama kayu kebakar. Kebakar menghasilkan apa? Menghasilkan energi. Nah, jadi energi-energi lainnya yang sebenarnya cukup menarik kita perhatikan di tahun 2024 kemarin adalah kaitannya mengenai energi terbarukan. Nah, kalau pandangan cerita mengenai energi terbarukan seperti apa? Iya nih, kemarin juga salah satu yang aku call adalah sektor EBT. Sektor EBT ini menarik ya, karena memang selain karena ada RUU yang lagi dibahas nih tentang EBT. Nah, kalau kita lihat beberapa saham EBT juga mulai bergerak naik loh. Seperti kalau brand mah udah pastilah ya, udah naiknya lumayan. Cuma hari ini ada koreksi. Kayaknya brand juga agak mumet ya, karena harusnya rumornya kan masuk MSCI, berita udah bagus nih semuanya, tapi ternyata kayak sampai 10.000 diturun lagi. Nah itu mungkin nih, nggak tahu apa karena kalau kita lihat flow-nya ini kelihatannya biasa kan gini, kalau saham itu masuk MSCI biasa itu suka ada front run dulu daripada hedge fund asing, mereka kayak denger dulu gitu, tapi kayaknya kok ini kayak belum ada flow, belum ada pergerakan sama sekali. Nah, ya, walaupun dia termasuk EBT, jadi tapi ini EBT yang masuk MSCI. Kemudian ada yang kemarin aku suka itu apa ya? Salah satu EBT Arko ya. Arko kalau kalian lihat hari ini naik dengan volume yang cukup tinggi. Ini salah. Ini Arko-nya Nasdaq. Kemarin yang sempat naik, wah ini baik copetnya banget ya Arko. Jarum suntiknya panjang sekali. Padahal catnya udah bagus banget loh. Udah sampai 1.100 ya. Nah, mungkin masih perlu waktu, tapi kita masih bisa ada waktu untuk beli Arko, Kin, kemudian PGO yang kemarin aku call buy, ternyata naiknya lumayan, walaupun akhirannya mulai koreksi karena dia keluar dari salah satu indeks, kalau nggak salah IDX 80 ya. Jadi PGO udah mulai bergerak naik dengan volume yang cukup besar, jadi menurut aku nanti akan jadi next yang boleh kita perhatikan sih. Arko ya, Ci, ya bisa di watchlist kita. PGO, karena dia salah satu yang paling disukain oleh fund. PGO brand ya katalisnya MSCI. Arko boleh beli tapi mainnya susah banget karena volume tipis-tipis dan belum konsisten untuk volume dan harganya, jadi nanti tunggu aja dulu. Kalau Alamtri gimana Alamtri? Alamtri kelihatannya belum ada, kalau dari chart ya, kalau aku lihat dari chart ini belum ada pergerakan apa-apa. Lebih menarik sebenarnya yang Bernard Call AADI-nya. Nah ya kita kan bahas ke batu bara nih, Ci. Iya. Kita udah bahas EBT, energi juga mencakup batu bara. Jadi energi yang dimaksud Cilal itu energi yang menghasilkan energi yang boom, bakar. Thermal, terus ada oil and gas dan batu bara. Gimana cerita? Batu bara kita lagi nunggu ya, ada dua hal yang sangat kita tunggu di RUU Minerba itu, termasuk kemarin kita tunggu, ternyata ini belum dibahas mengenai, atau memang nggak termasuk dalam agenda kemarin, yaitu mengenai royalti. Kalau royalti itu sudah diturunkan, itu akan memberi sentimen positif langsung ke emiten yang banyak ekspor, seperti seperti ADI, kemudian Bumi,
dan Indi. Tapi Bumi itu yang nggak enak. Kalau kalian cek ya dari insider di salah satu aplikasi itu, seller dari CIC itu gede banget. Jadi si Bumi itu tiap kali naik tuh ada seller Bumi. Nah, betul ya. Nah, jadi kita susah ya lawan gajah ya. Tanggal kemarin 22 Maret dia masih jualan terus. Nah, kelihatannya dia akan trim terus posisinya. Jadi kalau misal kalian mau spekulasi beli untuk news yang penurunan royalti, baiknya tunggu pas merah. Jadi pas hijau take profit, karena Bumi ini setiap hijau itu selalu ada yang jualan. Ekornya panjang banget bener Ci. Nah, selalu begitu. Iya. Jadi kelihatannya kemarin ada yang spekulasi beli karena ada rumor mau ada rapat kan, ternyata sampai sesi 2 nggak ada kabar, akhirnya pada buang, makanya itu ekornya jadi panjang. Nah itu berarti ya dan kemarin kayak ini Indi juga beritanya wah udah bagus, catnya udah cakep, akhirnya turun lagi. Dan Indi juga ada story mau jual salah satu lahan Kidekonya, rumornya dia mau jual, dan mungkin bayarnya itu. Tapi ini sekali lagi disclaimer ya, dan ini sangat rumor, belum tentu benar, ini hanya market talks. Jadi rumor daripada Indi kan punya lahan Kideko, dia juga mau bertransformasi kayak si AADI, kayak Adaro, jadi di spin off nih, nanti yang kotor-kotor di spin off. Nah rumornya si Indi itu akan melepas atau menjual Kidekonya, tapi kita nggak tahu apakah ini jadi atau enggak. Rumornya nanti akan dibeli oleh, kalau nggak Cuan, Petro. Nah, tapi jadi apa enggak belum tahu. Maka Petro itu nanti juga akan ada right issue yang cukup besar. Tapi kapan dan jumlah atau harganya berapa belum dapat rumor yang lebih jelas. Karena ini masih sangat rumor ya guys. Jadi tetap hati-hati. Kita tetap pantau, kita kawal sama technical chart kan. Karena tiap hari udah kasih insight. Nah, itu bisa bantu juga. Amin. Jadi ada tadi ya 3 ya, ada rumor corporate action ya. Tadi ada Raja, ada PTRO sama ini. Ini bisa diperhatikan teman-teman. Tapi sekali lagi ya, corporate action harus jaga ketat nih. Kalau bisa rumornya batal atau gimana, harus bisa ada stop loss. Benar. Nah, selanjutnya Ci, aku mau bahas sektor yang menarik menurut Ci Leli. Ini adalah sektor media digital dan juga IP. Aku jadi keinget MTech sama SCMI. Oh iya. Gimana nih Ci pandangannya mengenai MTech yang mau IPO Superbank dan SCMI yang mau IPO video nih? Ini kayaknya kejadian kalau dari bacaan-bacaannya Cik Lel ini. Media bakal booming. Iya. Nah, kalau sebenarnya katalis daripada SCMA dan MTech ini, kita lagi tunggu corporate action yang untuk IPO anak usahanya itu. Karena kalau dari sektor media sendiri ya kayak kita tahu, sementara media dia ngandelin videonya sebenarnya ya oke lah, banyak kemarin kayak ada turnamen golf, tapi di luar itu kan nggak ada yang cukup greget untuk mendorong kenaikan saham ini. Jadi mungkin lebih ke nunggu IPO-nya video, dan walaupun MTech tuh beli terus untuk kayak apa ya, kayak dibeliin terus, dikeringin terus, ya mungkin nantinya bisa menarik kalau udah lebih jelas nih ya. Nah, tapi grup ini diberatkan oleh Bukalapaknya, karena Bukalapak kan kemarin menutup dia punya toko online-nya. Jadi itu menjadi pertanyaan nih, sekarang lagi ditanyain nih sama otoritas, kenapa sih ditutup gitu. Jadi kan ada kayak ada overhang di saham itu ya, jadi takutnya ketarik ke induk teman-temannya. Tapi ya dua itu aja sih, MTech mungkin lebih enak buat trading. Kalau ada penurunan harga mulai mantul baru masuk. Kayaknya sementara masih begini-begini ya. Cuman ya dia kemarin udah lumayan tinggi, udah sampai 600 lebih, akhirnya koreksi. Tapi ini lagi mencoba nih, kelihatannya mencoba untuk balik lagi ke atas. Mungkin kita sambil tunggu berita dan kita kawal sama chart. Untuk berapa hari ini sih chartnya lagi kurang ya, lagi kurang menarik ya kayaknya. Karena flow kayaknya lari ke big banks beberapa hari terakhir. Nah, sekarang sebelum kita ke pertanyaan teman-teman, kita bahas ke saham-saham properti yang lagi heboh mengenai pagar laut. Kira-kira menurut pandangan cerita gimana dengan pagar laut?
pagar laut yang ada di Laut Utara Jawa. Iya, pagar laut ini kelihatannya akan menjadi berita yang apa ya, kayak menjadi pemberat untuk sahamnya. Jadi sebenarnya bukan memberat secara fundamental, hanya sentimen. Tapi biasanya kalau ada sentimen kayak gitu kan berarti ada overhang ya, jadinya ada berita yang nggak enak kita dengerin. Kalau aku pegang saham yang lagi banyak diberitakan, misalnya nanti udah dibongkar lah, nanti minta diungkap lah, nanti minta diperiksa lah, itu nggak nyaman gitu loh pembuat memegang saham. Mungkin sementara trading aja. Kalau kita lihat chartnya juga kayak Pani, mungkin ini lebih ke bukan throwback ya, tapi pullback. Nah, aku juga baru belajar dari temen aku yang technical bahwa ini kayaknya pullback itu berarti dia kayak semacam technical rebound only. Jadi kalau naik dan udah mulai nggak kuat, udah boleh profit taking. Tapi kalau misalnya ternyata ya kalau dia bisa lanjut candle hijau terus bisa sampai naik ke balik ke 3 MA ya itu lebih aman. Tapi aku lihat takutnya ini dead cat bounce sih, karena kemarin turun itu secara konsisten dan diiringi dengan volume yang cukup tinggi. Jadi intinya dijagain di MA 100 ya, kata Cinita tadi ya, di area 13.900 ini bisa kembali di atasnya atau tidak ya? Iya, benar. Nah, kemudian saham-saham grup Bakri sempat bergerak, uget-uget, tapi nggak jalan lagi. Tadi kita udah bahas Bumi. Iya. Bagaimana dengan Dewa yang diberitakan di grup Cirita mengenai red issue-nya, dan juga BRMS yang banyak diberitakan masuk BRMS, tapi yang katanya mau masuk BRMS sekarang nyungsep semua. Ketunda. Pusing saya. Jadi gini, terakhir hari apa ya yang aku dapat berita dari Bloomberg Technos bahwa BRMS itu potensi masuk. Nah, secara chartnya udah cakep, tapi ternyata turun lagi kan. Dia kayak harga berapa ya kemarin tuh nggak bisa tembus tuh, 420 ya. Dia kan breakoutnya lebih bagus di 421 ya. Setiap nyentuh aku itu digebuk. Jadi kelihatannya BRMS ini akan ketunda masuk MSCI Februari, itu kemungkinan nggak bisa terpenuhin. Dari segi harga juga dia kan harusnya kalau mau masuk di sekitar 484 sampai 500, tapi ini nggak nyampe sana, kemungkinan itu nggak akan masuk. Jadi untuk BRMS-nya kemungkinan nggak masuk MSCI ada, walaupun kita nggak ada yang tahu pasti ya, chances itu tetap ada. Walaupun kalau kita lihat ini kemungkinan nih nggak masuk. BRMS ada potensi ketunda MSCI. Bumi CCIC jualannya nggak ada habisnya dan dia masih punya 10%. Dewa ya yang paling bontot yang ikut ke sana ke sini. Kalau yang kakak-kakaknya pada naik dia ikut naik. Tapi kalau misalnya yang lain yang nggak bergerak kemana, dia juga nggak bisa kayak jalan sendiri, karena berita mengenai masuknya pemegang saham baru itu juga masih nunggu konfirmasi. Karena kemarin juga sempat ditanyain kan sama IDX atau OJK ya, yang ada surat selebarannya masuknya kenapa, nanti kita pemegang saham publik juga akan terdilusi sekitar 44% sekitar gitu. Jadi ya untuk sementara Bakri aku rasa mainnya nanti sekitar April Mei, sekitar mungkin kalau dia mau masuk MSCI dia harus mulai rame dari Maret, April, Mei. Jadi dia baru bisa memenuhi kriteria itu. Jadi bisa buy on weakness. Nah, ini kan tadi kita semua ragu-ragu nih siapa yang masuk MSCI. Brand kok sekarang malah nggak tembus-tembus. BRMS juga begini. Kira-kira siapa sih kandidat yang bisa masuk MSCI? Cuan ya kayaknya. Cuan? Kayaknya Cuan. Gimana nih Cuan? Ada potensi Cuan ini punya chances lebih gede, karena kalau nggak salah minimum requirement dia untuk masuk tuh 13.8 apa ya, aku lupa. Aku pernah bikin summarize daripada tulisan Verdana waktu itu, udah memenuhi itu. Walaupun hari ini koreksi sekitar minus 3%, aku rasa Cuan ini boleh buy on weakness ya.
mungkin beli dikit aja tapi jangan beli banyak-banyak. Kalau kita lihat hari ini sellernya ada BK, ada XL, ada YU mungkin, tapi top buyer tuh JP. Biasa kalau JP ada top buyer di salah satu saham Pak PP, biasanya aku perhatiin tuh suka naik gitu loh. Dan mungkin cuan kalau besok ada merah sekali lagi, kita boleh besok kan tutup ya, berarti tunggu hari Kamis dong. Aduh, tadi belum beli lagi. Jadi, soalnya tadi mau beli kayaknya nanti deh, tunggu 1 hari lagi. Karena kan hari, kalau nggak salah cuannya baru mulai merah, hari pertama dari sekian dari bulan Januari itu kan dia hijau terus. Nah, ini baru hari pertama merah. Biasanya kalau saham Pak PP itu ada merah 2 hari, itu biasanya bisa mantul. Mungkin kalau Kamis ada koreksi kita boleh beli dan berharap nanti pas announcement masuk, wah itu kita langsung profit taking deh. Iya, 14.300 hari ini tutupnya cuannya. Jadi yang Cici prediksi untuk masuk MSCI adalah cuan dibanding yang lain ya. Tapi ada juga nih yang kayak jangan-jangan, bukan jangannya sih, mereka ngomongnya agak yakin sih, kayaknya ADI bisa masuk loh. Oh, ADI. Ada yang bilang ADI itu bisa masuk loh. Dan kalau itu masuk, itu kayaknya bisa pada heboh deh, kayak nggak disangka-sangka gitu kan. Ini kan nggak yang banyak orang ngomong, yang ngomong kan ya ada sempat kan waktu itu Pani sempat dirumorkan, terus ada brand, ada BRMS, ada Cuan, ada Petro, malah sempat ada ngomongan. Entah kalau misal ada yang masuk, wih heboh sih itu, di atas 10.000. Nah, tapi aku nunggu lebih yang keluar. Kalau yang keluar, nah kita ngomongin yang potensial keluar nih. Siapa nih, hati-hati nih. Siapa? Ada MDKA, pasti ada Unilever. Kemudian satu lagi yang kurang menarik apa ya, yang Indah Kiat. Bukannya nggak menarik ya, tapi karena saham ini agak susah ditradingkan untuk Indah Kiat ini, karena entah kenapa nih barang-barangnya grup Sinarmas ini harus disupport oleh grupnya baru benar-benar bisa rally kencang. Kalau yang main hanya retail, kita udah lihat frame kayak gitu turunnya. Indah Kiat, Tekim, harga pulp naik, technical bagus, nanti koreksi lagi, kayak gimana ya, nggak ada angin yang bisa mensupport saham ini untuk lama stay atasnya, banyak kan turun. Apa dengan momentum keluarnya Indah Kiat dari MSCI membuka peluang nih untuk pemegang saham buyback, dapat barang murah, kering, baru nanti naik. Kalau ngomongin Sinarmas nih, Ci, ada satu yang volumenya gede. Viva. 3 bulan terakhir ini. Viva. DSSA. Itu juga gede. Oh iya, itu juga dirumorin masuk. Tapi nih ya, DSSA ini ya, aduh, aku tuh, karena barangnya tipis-tipis ya, aku tuh sempat punya DSSA, dari beli, wah udah untung banget tuh. Terus aku diemin, terus naik sampai udah 46.500 kalau nggak salah, sekitar segitu. Tiba-tiba November tuh dijebol, dia turun jauh banget. Aku pikir biarin deh, nanti juga rebound lagi. Lama banget sampai Desember aku pergi pun kagak balik-balik. Nah ini baru mulai rebound. Secara cat sih udah mulai bagus ya. Cuman kayak aku males main barang dia tipis-tipis. Mau beli banyak susah. Terus nanti kalau ada orang panik ya, misalnya ada satu big player yang pengen cash out, entah dia mau profit taking, entah dia panik, entah dia pengen tuker barang, dia turunnya lumayan gitu. Jadi saham yang likuiditasnya tipis-tipis ini aku kurang suka ya. Bener. Gak enak. Tapi adanya Ci, walaupun bid offernya tipis-tipis, tetap hariannya di atas 100 miliar terus. Iya, dia memang rencananya atau memang dia punya keinginan untuk masuk MSCI. Jadi ya mungkin ini salah satu katalis kenapa DSSA itu bergeraknya dengan volume yang lumayan ya. Mulai Juni dia mulai ada pick up di volume. Betul. Oke. Tapi kita sekarang mau kembali ke pertanyaan audiens. Jangan lupa pencet di kolom Q&A. Kita akan ngobrol-ngobrol beberapa pertanyaan yang cukup menarik dan banyak ditanya. Yang pertama adalah data yang diakuisisi oleh Tower. Bagaimana pandangan Cici mengenai saham data? Data waktu 900 aku udah ada rekomend
saham data. Ternyata aku juga nggak nyangka, ternyata bener ada akuisisi. Jadi hari itu aku udah lunch sama orang. Setelah lunch tuh kan ya udah ya bye bye bye. Terus dia jalan, terus ada yang nelpon gitu ke temen itu. Ada rumor katanya akan ada akuisisi. Terus aku denger, beneran nih ada akuisisi nih. Ternyata pas kita pulang sesi 2 tiba-tiba ada picking up di volumenya. Ya udah dong, aku lihat chatnya bagus, baru mulai gerak, ya udah aku rekomen. Ternyata besok keluar berita itu dibeli oleh grup Jarum sebesar 40%. Tapi aku rasa dengan kenaikan data yang dari 900 dan udah harganya juga udah naik, dan kayaknya tender offernya nggak tinggi, harganya nggak terlalu tinggi. Jadi aku rasa sih nggak terlalu menarik kalau buat aku. Kalau udah harga 15-an udah nggak menarik. Kalau di bawah 1000, tapi ya setelah berita ini ada apa lagi? Lebih baik WiFi. WiFi lebih menarik. Story-nya masih panjang. Masih panjang loh Cici ini. Masih panjang dong. Kenapa? Nanti deh. Ceritain. Kenapa masih panjang loh Cici? WiFi ini masih aduh, susah deh ngomongnya di sini. Yaudah. Kita ganti topik ya. Iya. Pokoknya secara teknikal gini deh. Kalau nih saham yang rally dari harga 200-an, kemudian dia mencapai harga tertinggi sampai 1000 berapa tuh? 1000 berapa sih? Udah sampai 1075. Kemudian dikoreksi. Koreksinya tuh kecil, volumenya juga nggak besar, dan dia masih kuat. Nah, kemarin aku lihat udah mulai berbalik nih, kayaknya udah boleh ya udah, berarti memang ada something yang, dan dengan masuknya Pak Hasyim di sini sebagai salah satu pemegang saham, maka aku bilang ini masih panjang, karena kita lihat pemegang sahamnya Pak Hasyim itu baru masuk, masa cuma segini gitu. Oke, jadi kuncinya kedepannya kalau Pak Hasyim masuk ini berarti bagus. Gitu ya Ci ya, kesimpulannya dari omongan ini. Benar. Dan nah mungkin boleh aku tambahkan, ada rumor, tapi ini memang rumornya udah rame lah. Dia akan mengakuisisi, dia lagi naksir atau masuk atau ngebit ya, kayak gitu deh pokoknya, ke salah satu saham yang kemarin arah 3 hari, terus hari ini UMA atau Saspan gitu. Jadi cari sendiri. Apa sih saham di spill dong? Yang arah 3 hari itu ada rumor dia mau akuisisi Link. Tapi belum tentu ya, masih rumor. Makanya kan Link kemarin 3 hari dan belum tentu jadi loh ya. Jadi kalian jangan spekulasi beli Linknya, jangan, belum tentu jadi. Ada kemungkinan Link atau ada kemungkinan yang lain. Oke. Tapi kalau yang lain sahamnya belum terlalu bergerak, jadi belum tahu. Dan itu di anak usahanya. Nah, Ci, aku mau bahas mengenai salah satu saham yang sering ada corporate action tapi harganya di situ-situ aja. Yaitu TOWR. Dia baru saja isi data, dia banyak banget. Benar. Corporate actionnya, kemudian saham-saham fundamentalnya bagus, tapi kenapa nggak naik-naik? Iya, kayak sektor tower itu capex-nya kan memang high capex, satu. Kedua, konsolidasi di sektor telkom itu membuat sektor menara ini jadi kurang seksi. Karena yang dulu dia pakai misal ada Indosat, ada Hutchinson, ada XL, ada Friends. Sekarang kan gabung. Ya kan, dengan penggabungan itu mereka nggak butuh banyak tower. Mereka cuma perlu satu, bisa sharing. Misalnya contoh Friends sama XL jadi satu. Yang tadi mereka satu orang satu, gabung ya udah jadi pakai satu. Itu membuat sektor tower ini tower-toweran, bukan hanya saham TOWR ya, semua yang ada di sektor ini jadi kurang menarik dengan adanya konsolidasi di sektor telco ini. Jadi mungkin itu yang membuat ya banyak akuisisi, tapi sahamnya nggak bergerak. Memang nggak ada dorongan yang bisa jos banget gitu bikin saham ini terbang gitu, selain ya mungkin dividen, maka harga tinggal 680 loh. Benar. Dan kita lihat EPS-nya juga flat ya, kayak nggak ada growth ya company-nya, jadi kurang menarik. Kalau tadi kan Cici bahas kalau sektor telekomunikasi akan ada konsolidasi, dan salah satu telekomunikasi yang anjoknya udah gila-gilaan dari puncaknya di kisaran area
hampir 5.000, sekarang tinggal 2.700 Telkom. Padahal dividen yieldnya kalau harga sekarang bisa tinggi, kisaran 6%. Terus dia kan invest di Goto. Gotonya juga udah naik harganya. Menurut pandangan Cici gimana nih Telkom nih? Ini bagus untuk invest nggak nih? Aku sih kurang suka ya sektor, aku kurang suka saham Telkom ya, soalnya menurut aku dengan adanya price war yang kemarin, jadi kayak kayak growth-nya itu nggak ada ya, nggak ada pertumbuhan. Jadi biasa orang atau saham itu asing beli tuh kalau ada growth. Jadi kelihatannya Telkom ini growth-nya masih kurang. Tapi kalau kalian mau invest ya bisa aja. Secara teknikal memang udah mulai ada perkembangan, dia udah main di atas MA50 ya. Tapi karena akunya yang kurang serk gitu sama sektor ini, jadi buat aku sih kurang menarik. Mungkin ya buat kalian buat pencari dividen hunter ya, itu lumayan lah. Dividennya lumayan sekitar 80-70 di atas 50%, dividen payout ratio-nya ya mungkin bisa aja dibeli. Daripada beli sektor ini, aku lebih baik spekulasi di saham BRI. Kan dividennya juga gede-gede tuh, Bang. Betul, setuju. Hari ini ada siapa foreign buy? Foreign buy hari ini Mandiri, brand Astra boleh buka cuan. Iya, itu lebih ini sih, lebih menarik. Oke. Terus kemudian pertanyaan saja cerita. Ini bagus pertanyaannya dari Neptrama. Saat ini market cap Ratu sudah menyalip Raja. Akankah Raja bisa kembali menyalip market cap dari Ratu? Harusnya bisa. Cuman kan pertanyaan untuk Ratu, Ratu ini yang jualan nih nggak ada yang mau jual. Aku aja punya cuma 64 lot harga saham IPO. Itu aja aku nggak mau jual. Nah, sedangkan kalau kita lihat bidders-nya daripada Ratu itu konsisten, ratusan ribu lot yang ngantri. Jadi, dan sekalipun dia di FCA, dia tetap naik. Jadi pertanyaannya, Ratunya akan terus kelihatannya akan terus diburu, dan Rajanya ya untuk yang main mungkin will take some time ya, kecuali nanti ada berita corporate action yang nanti tuh yang dirumorkan akan ada. Nah, mungkin dengan adanya investor baru itu baru tuh nanti dikejar ya. Tapi ini masih lama, jadi bukan lama lah, masih nanti lah. Jadi kita tunggu beritanya, apakah ini rumor bener atau enggak ya nanti. Aduh, aku senang nih kalau ngobrol sama Cirita nih, selalu banyak info-info dan rumor. Ini yang pasti ditunggu sama contoh pers juga nih dari Cirita. Nah, Cirita ini udah malang melintang puluhan tahun. Saya kenal banget nih Cirita, kenalannya banyak banget sana sini. Pasti telinganya di sana sini nih. Karena temen aku baik-baik, suka berbagi, suka mencerita. Kita berbagi. Iya. Nah, Cirita, aku nih juga bingung nih sama saham-saham yang kaitannya mengenai nikel. Saham-saham kaitan nikel kayak Inco, NCKL dan lain sebagainya, sekali naik habis itu dilosor lagi. Benar. Dan menurut tahun kayu sama siapa tuh, si Logat itu kalah sama kayu. What do you think sih saham nikel di tahun ular kayu? Sebenarnya saham nikel itu ada katalis yang cukup menarik loh. Jadi kan kemarin itu yang bikin harga nikel itu bukan nikel, harga saham-saham nikel seperti Antam, Inco itu sama MDKA sempat naikkan. Tapi memang belum ada flow dari asing, masih flow-flow dari retail atau yang dari investor lokal ya. Jadi memang katalisnya adalah kebutuhan daripada nikel, yaitu permintaan EV yang meningkat. Kalau kita lihat kan penggunaan mobil EV juga mulai banyak di Indonesia. Jadi itu kan butuh nikel. Kemudian ada insentif dari pemerintah, yaitu subsidi EV sama insentif ramah lingkungan di berbagai negara, itu membuat pertumbuhan EV itu kan lebih meningkat ya. Jadi
kemudian kalau nggak salah ada berita yang larangan ekspor biji nikel itu kayaknya mau direlaksasi deh. Jadi itu yang bisa bikin sektor ini bergerak. Tapi kayaknya belum, masih rumor. Jadi mungkin kalau udah jadi keputusan itu baru akan lari kencang ya. Maka aku bilang nanti kalau misalnya MSCI sampai meremove MDKA itu beli sih. Oke. Iya, aku takutin ini Ci, karena Donald Trump ini menciptakan era cheap energy, oil murah. Jadi takutnya ntar dia kembali ke energi fosil, mobil-mobilnya kembali mobil-mobil yang bukan elektrik nih. Dia kan keluar dari itu perjanjian Paris. Iya benar, makanya. Gila. Gila, dia keluar dari perjanjian Paris, jadi memang dia mensupport yang kotor. Makanya mungkin coal itu akan dapat angin sih, tetap under eranya dia. Tapi yang nikel sih aku bilang udah boleh dipantau, tapi mungkin lebih ke trading kali ya, lebih ke trading ya. Oke. Jadi nggak bisa, aku juga takut nih nikel kenapa sekalinya terbang habis itu anjlok, naiknya nggak seberapa turunnya. Tapi si China data GDP-nya bagus loh. Jadi China-nya kalau bagus itu biasa dampak ke tambang ya koper. Makanya aman, kalau nggak salah Bernard ada call juga kan di saham pagi. Iya ada. Aman sempat bergerak naik dan teknikalnya sempat menarik walaupun hari ini mungkin ada koreksi dikit ya. Iya, koreksi dikit. Tapi menarik sih sebenarnya aman. Iya. Oke sih. Cuma sekarang aman mainnya jadi susah ya, kayak nggak bisa kenceng, kayak mungkin sideways kali ya, masih tunggu momentum yang lebih. Ya, ini market juga lagi pusing nih, Ci. Lagi sideways. Mudah-mudahan kita dapat berkat terus ya, Ci ya, dari Yang Maha Kuasa di pasar modal Indonesia. Benar. Apalagi ini bentar lagi ganti tahun nih, Ci. Mudah-mudahan tahun Dragon atau tahun Naga Kayu yang ular. Tahun lalu. Tahun Naga Kayu yang buat banyak orang kurang bagus, mudah-mudahan di ular kayu bisa bagus ya Ci ya. Iya, amin. Jadi yang kalian yang invest di blue chip yang tahun kemarin, jadi memang klien yang pegang blue chip itu kasihan sih, nggak ada yang nyangka loh. Jadi ada temen aku yang big player, tapi dia bukan klien ya, dia temen. Dia tuh mainnya gede, ratusan bio. Waktu dulu dia segala macam dibeli, CTRA lah, Pegas lah. Akhirnya di insaf katanya dia main di banking sektor aja karena banking lebih aman, defensif sektor. Tapi ternyata tahun lalu itu termasuk sektor yang kurang memberikan gain ya, jadi ruginya lumayan gede gitu. Jadi pokoknya kalau yang main di blue chip dan terutama pegang banyak di bank karena mereka mau hiding, cari aman, cari dividen, tahun kemarin yang kurang menjanjikan. Mudah-mudahan abis ini dengan cut suku bunga dan Donald Trump juga meng-cut suku bunga, membuat flow asing masuk pasti ke banking dulu. The biggest market cap. Gitu. Sama nggak ada kebijakan yang kontroversi lagi ya di sektor banking. Ya mudah-mudahan ya Ci, mudah-mudahan Pak Donald Trump, Pak Prabowo diberi hikmat kebijaksanaan supaya ketika memberikan keputusan juga menyegarkan market Indonesia, gitu ya Ci ya. Iya, amin. Nah, ini apa nih Ci? Kita udah mau beres, kira-kira closing statement dari Cirita mengenai strategi investasi dan trading di tahun ular kayu buat para cuan-cuan. Silahkan. Ya, untuk di tahun ular kayu ya tetap volatilitas kelihatannya tetap akan tinggi ya, karena memang masih banyak ekonomi global yang terus melambat. Itu pasti berpengaruh ke emerging market, dan terpilih Donald Trump juga volatilitasnya seperti biasa, dia akan kontroversi. Mudah-mudahan dia udah lebih wise dan dia belajar dari yang kepemimpinan dia sebelumnya, jadi kali ini lebih hati-hati untuk membuat keputusan. Dan mudah-mudahan China yang udah kemarin mengumumkan stimulus yang cukup besar bisa terus membaik, jadi Indonesia bisa kena dampak positif nih dengan recovery China, dan itu akan membuat kita tuh walaupun tetap hati-hati, kita kawal dibantu dengan Bernard yang memberikan insight di saham pagi dan teknikal yang kita terus belajar ya. Kita kan sering memberikan edukasi biar teman-teman juga tetap beli dan disiplin. Punya trading plan udah masuk, misalnya beli saham A
Oke, kita masuk, kita udah punya trading, kita mau jualan di berapa, kalau kita gagal kita cut di berapa. Itu udah harus banget diperhatiin. Kalau misalnya mau spekulasi dikit ya udah tunggu closing. Kalau misalnya tetap nyentuh stop loss, cut aja udah. Kita cut dulu, lebih baik kita stop our loss. Jadi kita punya modal yang bisa kita pakai lagi untuk beli yang lain, daripada kalau udah kelelep, misalnya kayak beli banking nggak sempet cut, bingung kan mau tambah, kita takut mau bergerak, kita modal udah kecemplung. Jadi tetap tradingnya lebih hati-hati, rajin terus ngikutin edukasi yang diberikan oleh support sekuritas, dan ya tetap semangat tapi stay positif. Nggak ada yang dipom-pom. Kalau pom-pom itu beli ya tanpa ada supported reason. Kita kalau beli udah ada technical, udah ada berita, udah ada mungkin kalau rumor pun kita ada, ini rumor, jadi semuanya udah ada supported reasonnya, dan tidak pernah eksklusif satu saham. Kita tiap hari berubah, lihat tergantung angin. Kalau anginnya lagi rame di misalnya ada berita MSCI, kita masuk ke saham yang ada MSCI-nya. Data udah dari 900, sekarang udah 1500. Dan berita udah keluar. Kalau saham yang berita udah keluar, biasa sell on news, pengalamannya sih begitu. Oke, Cirita. Terima kasih banyak buat insight malam hari ini, Ci. Thank you, Cirita. Dan jangan lupa buat teman-teman join IE, follow Instagram Cirita dan IE. Tiap Sabtu selalu ada edukasi. Dan jangan lupa selalu follow Instagram Sukor untuk tiap Selasa Jumat TikTok, dan follow Instagram pribadi saya RP17 untuk saham pagi, rekomendasi harian buat teman-teman sekalian. Makasih Cirita buat malam hari ini. Thank you banget, Sukor. Thank you semua. Kita istirahat 5 hari dari market, refreshing thank you. Tahun keluar kai. See you, bye-bye.